Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuf Angel dari jurusan Teknik Industri UPH angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai designing organizational structure dari kuliah mata manajemen perusahaan industri. Sebelum masuk ke struktur organisasi perusahaan, saya akan menjelaskan mengenai apa itu organizational structure atau what is organizational structure. Jadi, struktur organisasi adalah pengaturan pekerjaan secara formal dalam suatu organisasi. Nah, jadi itu untuk contoh struktur organisasi pada perusahaan, saya mengambil contoh perusahaan PT Radio Antares. Organisasi ini tuh bergerak di bidang penyiaran dan berikutnya merupakan struktur organisasinya, yaitu ada direktur utama yang sebagai penentu utama, lalu ada manajer pemasaran yang sebagai penanggung jawab bidang usaha, lalu ada manajer program yang bertugas sebagai bidang siaran, lalu ada manajer pemberitaan yang bertanggung jawab dalam bidang pemberitaan, lalu ada manajer teknik yang bertanggung jawab dalam bidang teknik, lalu administrasi keuangan yang sebagai bertanggung jawab sebagai bidang keuangan, lalu ada traffic yang bertanggung jawab sebagai pada bidang iklan seperti pembayaran iklan dan sebagainya. Lalu ada produksi yang bertanggung jawab dalam bidang produksi tentunya, lalu ada reporter, lalu ada broadcast atau itu bertanggung jawab sebagai pelaksana in-house production, lalu ada front office yang bertanggung jawab sebagai bidang pelayanan, lalu ada janitor yang bertanggung jawab sebagai dalam bidang kebersihan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai organizational design atau perancangan organisasi yang merupakan proses yang melibatkan keputusan dan mengandung 6 elemen. Dan jadi 6 elemen itu ada work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization, and decentralization, dan yang terakhir formalization. Nah, jadi ini akan dibahas satu-satu mengenai 6 elemen ini. Yang pertama ada work specialization, di mana itu ada tingkat pembagian tugas menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah yang dikerjakan oleh masing-masing orang yang berbeda. Lalu kalau misalkan spesialisasi itu berlebihan atau over, dapat mengakibatkan tindakan manusia atau tidak ekonomis, seperti kebosanan, kelelahan, kualitas yang jelek, meningkatkan ketidakhadiran, dan tingginya keluar masuknya karyawan. Nah, untuk contohnya itu saya mengambil perusahaan McDonald. Perusahaan McDonald itu merupakan restoran yang menjual makanan cepat saji yang sudah terkenal di dunia. Hal ini karena McD itu menerapkan spesialisasi kerja yang tinggi, di mana membantu McDonald's membuat dan menjual hamburger maupun kentang goreng dan lainnya secara efisien, dikarenakan pembagian kerja yang terpisah dan dikerjakan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Lalu untuk departmentalization, yang ini dia tuh dibedakan berdasarkan tipe, di mana ada fungsional. Fungsional ini tuh mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Lalu ada produk, di mana ini merupakan pengelompokan oleh di produk. Lalu ada geografikal, di mana ini merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan wilayah geografis. Kemudian ada proses, yang merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan produk atau arus pelanggan. Lalu ada customer, yang merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan dan kebutuhannya. Untuk contohnya saya mengambil restoran Sate Hasanayan yang sudah memiliki cabang di mana-mana. Pada restoran ini tuh terdapat tipe fungsional dalam departmentalization-nya, yaitu pelayan, di mana departemen pelayan ini melakukan pekerjaan berdasarkan fungsinya, antara lain aktivitas pencatatan menu hingga pengiriman makanan kepada pelanggan dilakukan oleh departemen ini. Lalu selanjutnya ada chain of command yang merupakan garis kewenangan berkelanjutan yang membentang dari level paling atas suatu organisasi hingga level paling bawah dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Terdapat tiga konsep penting,
pada chain of command, yaitu ada authority, yaitu hak yang melekat dalam suatu posisi manajerial untuk memberitahukan orang apa yang harus dilakukan. Kedua ada responsibility, yaitu itu merupakan kewajiban atau harapan untuk melakukan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada unity of command, yang merupakan konsep bahwa seseorang harus memiliki satu atasan dan harus melapor hanya ke satu atasan orang tersebut. Contohnya, pada bagian sales di PT Astra di cabang Bandung, salesman harus melapor kepada sales supervisor. Lalu setelah itu, sales supervisor harus melapor ke customer relation koordinatornya. Dan selanjutnya, customer relation coordinator akan melapor ke kepala cabang. Jadi hanya ada satu kepala atasan saja. Lalu span of control itu tuh merupakan jumlah orang yang dapat secara efektif dan efisien diawasi oleh manajer, di mana span of control itu dipengaruhi oleh keahlian kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dikerjakan, keserupaan tugas, kerumitan tugas, kedekatan fisik dengan bawahan, dan standarisasi tugas. Untuk contohnya, saya mengambil pada perusahaan PT Asia Link Holidays di Sanur, Bali, di mana tuh pada PT ini jumlah pekerja saat ini tuh ada 2 orang, sementara berdasarkan waktu dan beban kerja yang dilakukan tuh jumlah pekerja yang seharusnya dan sebenarnya tuh yang dibutuhkan adalah 6 orang supaya pekerjaan dapat terlaksana secara optimal dibandingkan dengan jumlah pekerja saat ini. Jadi sehingga dibutuhkan jumlah pekerja 6 orang. Selanjutnya ada centralization dan decentralization, di mana centralization itu merupakan tingkat di mana pembuatan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, pengorganisasian di mana top management yang membuat semua keputusan dan manajer level bawahannya itu hanya mengikuti dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Biasanya itu keputusan relatif minor. Dan sedangkan decentralization itu merupakan pengorganisasian di mana pembuatan keputusan didorong kepada siapa yang paling dekat dengan tindakan. Biasanya, keputusan ini tuh signifikan dan manajer level rendah dapat membuat keputusan. Contohnya, perusahaan S Hardware Indonesia itu tuh tidak sepertinya berlaku standarisasi. Contohnya saja, kedudukan Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, ketika direksi memperoleh nasihat dari Dewan Komisaris atau mengharuskan untuk pengambilan keputusan, maka direksi memiliki hak untuk mempertimbangkan, menerima, atau mengolah nasihat tersebut. Untuk selanjutnya itu elemen terakhir itu ada formalization, yang merupakan tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi standarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Pekerjaan dengan formalisasi tinggi itu tidak banyak memberikan pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan, sedangkan formalisasi yang rendah berarti lebih sedikit penekanan terhadap bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Untuk contohnya, saya juga mengambil perusahaan S Hardware Indonesia. Di PT S Hardware Indonesia tuh menerapkan aturan dan prosedur kerja yang ketat, sehingga tidak heran nilai kepuasan pelanggan yang mereka peroleh sangat baik. Ternyata hal ini bisa terwujud karena memang SHR sendiri memang sudah fokus kepada urusan customer service. Bahkan bagian sales floor juga di-training sebaik mungkin, terutama agar mampu memberikan pengetahuan yang baik mengenai produk-produk yang dijual pada S-Hardware secara mendalam. Berikutnya itu merupakan penjelasan mengenai mekanistik dan organik struktur. Organisasi mekanistik itu adalah struktur yang kaku dan terkontrol ketat. Dalam organisasi mekanistik terdapat spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang kaku, rentang pengendalian yang sempit,
formalitas yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, sedikitnya partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh pekerja level bawah. Sedangkan organik struktur ini tuh adalah struktur adaptif dan fleksibel, di mana dalam organisasi ini tuh pekerjaan tidak terstandarisasi, dikelola dalam tim pekerja, kurangnya pengawasan langsung, sedikitnya aturan formal, jaringan komunikasi terbuka, memberi wewenang pada karyawan untuk membuat keputusan. Nah, ini gambarnya merupakan perbedaan dari mekanistik dan organik structures. Untuk contohnya itu saya mengambil contoh PT Radio Antares yang merupakan perintis radio swasta pertama di Indonesia. Seperti yang terlihat pada gambar, organisasi ini tuh merupakan organisasi mekanik, dikarenakan adanya struktur organisasi yang bersifat formal, di mana mengikat pekerjaan tuh sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing beserta fungsinya, serta memiliki landasan historis, landasan operasional, visi dan misi yang jelas dan memperkuat arah tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ini merupakan contemporary organizational design, yaitu ada struktur organization yang merupakan struktur di mana keseluruhan organisasi terdiri dari kelompok atau tim kerja. Untuk contohnya saya mengenal perusahaan Google, di mana tuh perusahaan ini menggunakan struktur organisasi pendekatan tim terhadap manajemen, dengan memungkinkan semua karyawan menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Google mempertahankan rasa perusahaan kecil dan mempromosikan gagasan bahwa semua karyawan memainkan bagian yang sama pentingnya dalam keberhasilan Google. Lalu ada Matrix Project Structure Organization, di mana matriks merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut rampung. Lalu proyek merupakan struktur di mana pekerja secara kontinu memberikan kontribusi dalam proyek. Nah, jadi begitu. Satu proyek selesai, para pekerja beralih ke proyek berikutnya. Contohnya saya mengambil PT Garuda Indonesia yang merupakan perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Januari tahun 1946 dan dimulai beroperasi pada tanggal 28 Desember tahun 1949. Sampai saat ini perkembangan penyedia jasa penerbangan Garuda Indonesia semakin pesat. PT Garuda Indonesia memiliki sejumlah divisi dalam organisasi, diantaranya Direktur Layanan, Direktur Pemasaran dan Penjualan, Direktur Teknik Pengelolaan Armada, Direktur Operasi, Direktur Keuangan, Direktur SDM dan Umum, Direktur Strategi Pengembangan Bisnis dan Manajemen Resiko. Selanjutnya, the Virtual Organization yang merupakan organisasi yang terdiri dari tim karyawan inti full-time dan spesialisasi eksternal yang secara temporer disewa untuk mengerjakan suatu proyek. Contohnya ialah perusahaan Basecamp yang merupakan perusahaan perangkat lunak yang ada di Chicago, Amerika Serikat. Namun sebagian besar karyawan tersebar di 26 kota di berbagai belahan dunia. Karyawan mempunyai latar belakang bervariasi, mulai dari desainer, programmer, penulis, engineer, fotografer, hingga musisi. Meski begitu, perusahaan itu mampu menerapkan virtual organization di mana hanya dengan bantuan gadget seperti smartphone, PC, notebook, dan lainnya mereka bisa berinovasi secara serentak tanpa mengenal jarak antar benua. Lalu yang terakhir ada network organization, yang merupakan organisasi yang menggunakan pekerjanya untuk melakukan sebagian kegiatan pekerjaan dan jaringan pemasok luar untuk memberikan komponen produk atau proses kerja yang dibutuhkan. Untuk contohnya saya mengambil perusahaan H&M, di mana organisasi ini telah menggunakan network organization. H&M merupakan merek yang sangat populer yang memiliki pengikut di seluruh dunia. Perusahaan itu telah mengalihdayakan produksi dan pemrosesan barang-barang mereka di berbagai negara, terutama di negara Asia dan Asia Tenggara. Manajer dalam organization berperan penting dikarenakan mereka mengontrol hubungan internal atau maupun eksternal.
Selanjutnya ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.